Targetnya saya kira sudah jelas, turunkan angka kematian serendah-rendahnya, tingkatkan angka kesembuhan setinggi-tingginya. Penerima manfaat dari program Keluarga Harapan yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima. Jumlahnya Tingkat keterisian tempat tidur di sejumlah wilayah pun mulai penuh. Di samping itu warga terlihat mulai abai akan protokol kesehatan ditambah masuknya varian Delta ke Indonesia. Lalu bagaimana langkah pemerintah untuk mengatasi dan menekan laju peningkatan? Dan untuk membahasnya, Pandemi COVID-19 yang terjadi di awal tahun 2020 bagaikan badai yang menerjang, datang secara tiba-tiba, meluluh lantakan perekonomian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Karenanya, pemerintah Indonesia segera melakukan tindakan cepat dan cermat agar perekonomian nasional tidak semakin terpuruk. Komite ini adalah sekali lagi mengintegrasikan antara kebijakan ekonomi dan kebijakan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan membentuk program pemulihan ekonomi berskala nasional sejak pertengahan tahun 2020. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan percepatan program padat karya tunai atau Cash for Work. Kebijakan percepatan program padat karya tunai adalah salah satu strategi pemerintah dalam menekan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas tanggal 7 April tahun 2020. Rapat terbatas hari ini akan dibahas mengenai percepatan program padat karya tunai. Kita ingin melindungi masyarakat dari penyebaran COVID, tapi juga kita ingin menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin di pedesaan. Sidang Kabinet Paripurna dan rapat terbatas sendiri merupakan forum pengambilan kebijakan tertinggi yang dipimpin langsung oleh pucuk pimpinan pemerintahan Presiden Republik Indonesia. Sidang Kabinet menghasilkan berbagai keputusan penting untuk diketahui publik. Berbagai kebijakan yang diputuskan tersebut merupakan kebijakan berskala nasional yang berdampak luas bagi rakyat Indonesia. Tidaklah mengherankan jika keputusan sidang kabinet yang disampaikan menteri terkait bersama dengan sekretaris kabinet selalu dinanti oleh masyarakat karena akan menjadi amanah yang harus dijalankan pemerintahan dan seringkali menjadi headline di media massa. Sekretariat Kabinet atau Setkap yang dipimpin oleh seorang sekretaris kabinet atau Seskap, sebuah lembaga kepresidenan yang berada di balik terselenggaranya sidang kabinet paripurna dan rapat terbatas. Dalam penyusunan suatu kebijakan ataupun penyelenggaraan rapat terbatas, Sekretariat Kabinet tentunya tidak terlepas dan selalu berkoordinasi dengan kementerian koordinator serta kementerian teknis terkait. Seperti halnya dalam penyusunan percepatan program padat karya tunai. Sesuai dengan fungsinya, Setkap melakukan pengkajian dan memberikan rekomendasi kepada Presiden atas usulan kementerian untuk dibahas pada rapat terbatas. Setelah mendapat persetujuan Presiden, Setkap melakukan koordinasi dengan kementerian. Akhirnya, percepatan program padat karya tunai dibahas dengan para menteri dan diputuskan Presiden dalam rapat terbatas. Saya melihat beberapa kementerian memiliki program-program yang bisa dikaitkan dengan padat karya tunai di PUPR, di perhubungan, di pertanian, di KKP, di LHK, di BUMN, saya kira bisa dipadat karyakan. Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, sejumlah kementerian telah melaksanakan program padat karya tunai, diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan atau Kemen PUPR menerapkan padat karya tunai ke dalam 7 program, yaitu Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi atau P3TGAI,
pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah, tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS, serta sanitasi berbasis masyarakat atau SANIMAS, pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya, dan program Kotaku. Sementara itu, program Kementerian Pertanian meliputi infrastruktur pertanian dan dukungan teknis pertanian. Infrastruktur pertanian itu sendiri merupakan pengembangan jaringan irigasi tersier, perpompaan, dan perpipaan. Ditambah dengan pengembangan embung pertanian, optimasi lahan, serta lahan konservasi dan rehabilitasi. Lain halnya dengan program bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Program padat karya tunai KKP meliputi pembangunan irigasi tambak partisipatif, Minapadi, bantuan keramba jaring apung budidaya laut, klaster kawasan tambak udang, klaster kawasan tambak udang millennial shrimp farming, rehabilitasi kawasan mangrove, lahan garam yang difasilitasi, serta penanaman mangrove. Selain Kementerian KKP, program padat karya tunai penanaman mangrove menjadi fokus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk program padat karya tunai di desa-desa, telah dijalankan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Satu hal yang perlu diperhatikan, dalam pelaksanaan program padat karya tunai, tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pelaksanaan padat karya tunai ini menjalankan protokol kesehatan yang ketat, menjaga jarak, memakai masker, sehingga pelaksanaan program padat karya tunai tidak mengganggu upaya kita dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Saya dari masyarakat mengucapkan terima kasih sama pemerintah yang sudah membuat segala macam kebijakan, berusaha untuk membantu para masyarakatnya. Saya harap kebijakan ini dapat terus berlangsung dan juga membantu masyarakat secara lebih luas. Kita sebagai warga Indonesia yang telah membuat program padat karya tunai sangat membantu sekali. Terima kasih sebelumnya. Tingkatkan terus. Terima kasih untuk pemerintah yang sudah peduli bagi kami rakyatnya di tengah pandemi seperti ini, sudah sangat banyak bagi kami masyarakat Indonesia. Terima kasih buat pemerintah.